Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kedan-kedan Taka Film, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul The Family yang menceritakan tentang pelarian bos mafia dan keluarganya dari kejaran pembunuh bayaran yang dikirim oleh saingannya dari dalam penjara. Oke kedan, inilah alur cerita film. Awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang makan malam bersama, tapi mereka sedikit terganggu karena ada tamu tak diundang yang datang. Dan dengan malas mamang ini membukakan pintu untuk tamu tersebut. Lalu muncul seorang pria seperti pembunuh menghabisi sisa orang di sana. Kemudian ia memotong jari mamang itu untuk dikirim kepada majikannya. Sebagai bukti ia telah melakukan tugasnya dengan baik. Tapi nyatanya ia salah sasaran, karena sasaran sesungguhnya yaitu sebuah keluarga mafia sedang dalam perjalanan panjang yang melelahkan menuju suatu desa di Prancis untuk bersembunyi di sebuah rumah dalam program perlindungan saksi oleh FBI. Dan keluarga ini adalah satu-satunya keturunan mafia terkenal di dunia, yaitu Cesare Manzoni. 57, my father, Cesare Manzoni. Ini sering mereka lakukan karena keluarga ini adalah saksi kunci dari kejahatan besar yang dilakukan oleh saingannya seorang mafia juga, yaitu Don Lucas yang sedang berada di dalam penjara. Namun ia masih berkuasa dan ia masih ingin sekali menghabisi sisa keturunan Manzoni. Keluarga ini juga harus menyesuaikan diri di lingkungan sekitar dan mereka juga mempunyai identitas baru sebagai keluarga Black. Si bapak bernama Fred, si ibu bernama Maggie, anak perempuannya bernama Belle, dan anak laki-lakinya bernama Warren. Di rumah ini mereka juga diawasi dan dilindungi oleh agen FBI bernama Stan, beserta dua anggotanya yang tinggal berseberangan dengan mereka. Sebelum tidur, si bapak masih menyempatkan diri menguburkan mayat yang dibawanya selama perjalanan. Pagi harinya Belle dan Warren berangkat ke sekolah. Lalu Bu Maggie berpamitan untuk pergi berbelanja. Sementara si bapak membersihkan gudang dan menemukan mesin ketik. Sehingga ia memutuskan untuk membuat sebuah cerita mengenai dirinya. Hari pertama di sekolah, Warren didatangi dan dikompas oleh beberapa anak bandal. Namun Warren tetap bersikap santai, yang membuat anak-anak tersebut geram dan menghajar Warren di toilet sekolah. Di lain tempat yaitu di minimarket, Bu Maggie merasa kehadirannya tidak disukai oleh penduduk setempat. Mereka terus bergosip dan menjelekkan Bu Maggie menggunakan bahasa Prancis, yang ternyata Bu Maggie juga mengerti bahasa Prancis. Merasa kesal, Bu Maggie mengambil minyak dan tabung gas untuk membakar gudang minimarket tersebut. Setelah itu Bu Maggie membayar belanjaannya dan ia juga memberikan uang tips pada si penjaga toko sebagai biaya tambahan untuk memperbaiki gudangnya yang akan meledak. Saat makan siang di kantin, Belle bertanya pada Warren apa yang terjadi dengan matanya. Warren menjawab ia telah dihajar oleh beberapa anak bandal. Tapi kakak tenang aja, karena aku akan membentuk pasukan dengan anak-anak berbakat di sekolah itu untuk melakukan pembalasan. Saat pulang sekolah, Warren mulai mendekati salah satu anak berbakat di sekolah itu, sedangkan Belle pulang sendirian. Kemudian beberapa anak gaul dengan mengendarai mobil menghampiri dan mengajak Belle untuk pulang bersama. Ya, karena capek pulang jalan kaki, Belle pun menerima tumpangan itu dan ikut bersama mereka. You have to see the leisure park where everybody meets up at the weekend. Namun anak-anak gaul ini malah membawa Belle ke sebuah danau untuk bersantai sejenak. Di situ salah satu anak gaul dengan nekat menyentuh dan melepaskan tali baju daster yang dipakai oleh Belle. Belle hanya tersenyum, lalu ia mengambil raket untuk bermain. Care about your future? So take care of them, or else... Adegan berpindah di Amerika, tepatnya di penjara di mana Don Lucas sedang bersantai.
Don Lucas menerima potongan jari yang dikirim oleh si pembunuh bayaran. Namun Don Lucas kecewa karena potongan jari itu tidak cocok dengan target. Dan si pembunuh bayaran pun harus terus memburu keluarga Manzoni. Okay. I'll keep looking. Cerita berpindah di Prancis di mana keluarga Manzoni ini sedang makan bersama di rumah. Tak lama Stan datang mengunjungi mereka. Stan bertanya pada si bapak apakah mereka suka atau tidak tinggal di sini. Si bapak menjawab kalau mereka suka tinggal di sini. Kemudian Stan bertanya lagi tentang seorang pria yang dihajar oleh si bapak 2 hari yang lalu sebelum pindah ke Prancis. Karena Stan mendapat kabar kalau pria itu telah menghilang. Si bapak menjawab ia tidak tahu, tapi nyatanya pria itu sudah menjadi mayat dan telah dikubur saat sampai di rumah ini pada malam hari. Si bapak melakukannya karena pria itu telah menjual lobster busuk kepada keluarganya. Mendengar itu, Stan menasihati si bapak untuk menjaga sikap dan tingkahnya di lingkungan yang baru ini. Karena jika tidak, mereka akan dipindahkan lagi ke lingkungan yang baru dengan identitas yang baru juga. Pagi hari, si bapak melanjutkan tulisan tentang riwayat hidupnya dengan mesin ketik. Lalu ia meminta dibuatkan kopi pada Bu Maggie yang sedang menonton TV. Tapi Bu Maggie marah karena kegiatan suaminya. Karena jika buku itu diterbitkan, itu akan menjadi masalah yang besar. Si bapak menjelaskan kalau kegiatan ini hanya sebagai kedok agar tetangga tidak curiga pada mereka. Dan buku itu hanya untuk rahasia pribadi dan tidak akan dijual secara umum. Lalu Bu Maggie menyuruh si bapak untuk memperbaiki saluran air karena airnya kotor. Bu Maggie sudah memanggil tukang pipa tapi belum juga datang. Kemudian Bu Maggie mengantarkan makanan untuk anak buah Stan yang tinggal berseberangan dengan mereka. Ini dilakukan agar anak buah Stan sibuk makan dan lupa dengan tugasnya untuk mengawasi keluarga mereka dan melaporkannya pada Stan. Saat makan siang di kantin, Belle bertanya pada Warren tentang rencananya untuk balas dendam. Warren pun mengatakan jika rencananya berjalan lancar, karena ia telah berhasil mengumpulkan pasukannya dari anak-anak berbakat yang terabaikan di sekolah. Lalu saat bercakap-cakap, Belle pun terpesona dengan seorang lelaki tampan dan bertanya pada Warren, siapakah pria itu? Warren menjawab pria itu adalah Henry, seorang guru matematika. Di rumah tukang pipa yang ditunggu-tunggu akhirnya pun tiba. Saat memeriksa saluran pipa, si tukang itu mengatakan kalau saluran pipa ini sudah tua dan susah untuk diperbaiki. Si bapak bertanya apakah ini masalahnya. Si tukang menjawab tidak juga, tapi bapak harus melapor kepada wali kota setempat. Si bapak bertanya lagi, apa solusinya? Dengan wajah songong, si tukang itu mengatakan saluran pipa ini harus diganti, tapi pengerjaannya akan dimulai besok. Dengan catatan si bapak harus memberikan uang muka. Dan masih sempat-sempatnya si tukang itu menanyakan apa pekerjaan si bapak. Mendengar itu jiwa mafia si bapak pun meronta-ronta dan dengan baik hati si bapak menunjukkan pekerjaan aslinya. Wait, I'm not fucking finished. Lalu si bapak membawa si tukang itu ke rumah sakit. Si bapak mengatakan pada dokter kalau tukang itu jatuh dari tangga. Dokter pun bingung dan kembali bertanya, bagaimana orang jatuh dari tangga memiliki 12 patah tulang? Si bapak pun menjawab, entahlah dok. I'm right. Di sekolah, Belle menemui Henry dan mengatakan ia ingin mengikuti les matematika. Di sisi lain, anak-anak bandal kembali ingin mengompas salah satu teman Warren, yang ternyata kedatangan mereka sudah ditunggu oleh Warren dan pasukannya. Not to give you this. Di tempat lain, si pembunuh bayaran terus memburu keberadaan si bapak dan ia mencari informasi dengan menemui keluarga yang ayahnya telah dibunuh oleh si bapak. Namun si pembunuh bayaran itu tidak mendapat jawaban yang pasti sehingga ia pun menghabisi keluarga itu. Suatu hari mereka mengadakan pesta di rumah dan mengundang beberapa tetangga terdekat. Di situ juga ada Stan dan anak buahnya. Mereka melakukan ini agar mendekatkan diri dengan para tetangga. Esok harinya si bapak menemui wali kota di kantornya untuk melaporkan masalah air yang kotor di rumahnya. Namun jawaban wali kota tidak memuaskan
dan menyuruh si bapak untuk mencari solusinya sendiri. Lalu si bapak pergi ke tempat penampungan air dan bertemu dengan petugas di sana. Si petugas mengatakan air di sini memang kotor karena dicemari oleh sebuah pabrik pupuk. Mendengar itu, si bapak langsung pergi ke pabrik pupuk untuk bertemu dengan pimpinan untuk mencari solusi yang terbaik. Si bapak mengatakan, saat kubuka keran airnya kotor dan berwarna coklat. Aku ingin air yang jernih seperti kristal. Si pimpinan langsung memotong ucapan si bapak dan mengatakan, kalau mau air yang jernih, ya belilah air kemasan. Mendengar itu, jiwa mafia si bapak kembali meronta-ronta dan menyeret tubuh si pimpinan pabrik di jalanan. Kemudian si bapak bertanya lagi pada si pimpinan, bagaimana aku bisa mendapatkan air yang jernih seperti kristal? Tank number 5. Di gereja terlihat Bu Megi sedang berdoa agar dosa-dosanya dan keluarganya diampuni karena kejahatan besar yang telah dilakukan. Tiba-tiba seorang pastor menemui dan menyarankan Bu Megi untuk melakukan pengakuan dosa. Awalnya Bu Megi menolaknya, namun pastor ini terus memaksanya hingga Bu Megi pun mau untuk melakukan pengakuan dosa. Di sekolah, Warren ditegur oleh gurunya karena belum mengumpulkan tugas sekolah, yaitu sebuah permainan kata dalam bahasa Inggris, yang mana nantinya kata-kata tersebut akan dimasukkan dan dicetak ke dalam koran sekolah edisi terakhir di Prancis. Warren yang hanya punya waktu 5 menit tiba-tiba teringat suatu kata-kata yang didengarnya saat ia masih kecil, saat di rumahnya mendengar percakapan Don Lucas dengan temannya. If it's good enough for you, it's good enough for me. Kata-kata itu berarti jika itu cukup baik untukmu, maka itu cukup baik untukku. Akhirnya koran tersebut selesai dicetak dan dipublikasikan, hingga koran tersebut dibawa ke Amerika oleh salah satu orang tua murid di sekolah itu. Kemudian koran tersebut dibawa truk sampah hingga menjadi pembungkus botol minuman untuk Don Lucas. Morales. I have a package for you, boss. I can for you. Thanks. Saat bercakap-cakap tanpa sengaja, Don Lucas membaca kata-kata Warren tersebut. Sontak ia menyadari dan menyuruh si pembunuh bayaran untuk pergi ke Prancis. Di sekolah saat istirahat, Bell masuk ke ruangan Henry. Henry mengatakan kalau hari ini ia tidak bisa memberikan les karena ia ingin pulang cepat untuk persiapan mengikuti ujian besok. Tapi Bell mengatakan maksud ia menemuinya adalah untuk memberikan suatu hadiah tersembunyi agar Henry lebih bersemangat mengikuti ujian besok. Di rumah, si bapak terlihat sedang makan malam dengan gembira. Tak lama si bapak mendapat telepon dari tetangganya. Si bapak diundang untuk datang dalam acara pemutaran film klasik Amerika yang bercerita tentang penulis. Si bapak juga diminta sebagai pembicara karena ia mengaku sebagai penulis. Kemudian Stan datang. Stan yang mendengar percakapan tersebut dari jalur lain melarang si bapak untuk datang ke acara tersebut. Stan takut si bapak tidak bisa mengontrol emosinya yang bisa mengungkapkan identitas sebenarnya. Si bapak meyakinkan Stan kalau ia melakukan ini hanya untuk bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Si bapak juga mengajak Stan untuk ikut dengannya. Di penjara, Don Lucas memberitahu lokasi si bapak dan keluarganya pada mafia lain yang juga punya dendam kesumat pada si bapak. Singkat cerita, di sekolah Warren dipanggil oleh guru karena nilainya sangat jelek. Warren juga telah melakukan 22 pelanggaran, diantaranya kekerasan fisik, korupsi, mengancam murid, mengancam guru, dan banyak lagi. Di tempat lain, si bapak pergi ke pabrik pupuk dan meletakkan bom waktu pada salah satu tangki yang mencemari air di daerah itu. Di rumah, Bell terlihat bahagia menerima telepon dari Henry, tapi kemudian Bell menjadi sedih dan kecewa karena Henry mengabarkan ia tidak bisa kembali lagi karena disuruh orang tuanya mencari kerja di tempat lain. Di gereja, Bu Megi datang kembali dan menemui si pastor, namun si pastor langsung menyuruh Bu Megi untuk pergi. Si pastor dibuat terkejut dengan pengakuan dosa Bu Megi dan keluarganya waktu itu yang selalu menghantuinya. Di lain tempat, si bapak dan Stan menghadiri acara pemutaran film klasik Amerika tentang penulis. Tapi film tentang penulis itu tidak jadi diputar karena kesalahan teknis. Tidak ingin membuat kecewa para undangan, diputarlah film klasik yang lain, tapi bertema gangster yang tentunya sangat disukai oleh si bapak. Setelah film selesai diputar, si bapak diminta untuk memberikan komentar tentang film tersebut. Tapi si bapak malah bercerita mengenai kehidupan pribadinya.
Stan tampak resah dan gelisah penuh ketakutan karena dari cerita si bapak ini bisa membuka tabir siapa identitas si bapak sebenarnya. Lalu Stan menelepon anak buahnya dan menyuruh untuk menjemput Bu Maggie dan anak-anaknya karena mereka akan pergi ke tempat yang baru lagi. Karena masalahnya di sekolah, Warren terlihat terburu-buru mengemasi barang-barang miliknya. Ia berencana pergi dari rumah dengan hidup mandiri dengan memulai bisnis baru. Belle hanya berpesan pada adiknya agar Warren bisa menjaga diri dengan baik karena ia juga akan pergi dari rumah demi mengejar sang pujaan hati, yaitu Henry. Di stasiun, Warren sedang menunggu kedatangan kereta. Tak lama kereta pun berhenti. Lalu turunlah para penumpang dengan wajah bengis seperti pembunuh bayaran. Warren mengenali wajah-wajah bengis itu, yaitu para mafia yang sedang memburu keluarganya. Tak terasa Warren mengeluarkan air mata karena ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluarganya. Kemudian ia pun menelepon ke rumah untuk memberitahu kalau mereka dalam bahaya. Namun di rumah tidak ada orang dan Bu Maggie yang baru pulang pun tak sempat berbicara dengan Warren. Lalu para mafia itu membagi tugas agar aksi mereka berjalan lancar. Satu mobil pergi ke kantor polisi dan satu mobil lagi ke kantor pemadam kebakaran. Di tempat lain, Henry yang sedang makan bersama keluarganya mendapat telepon dari Belle. Belle hanya ingin mengucapkan kata-kata perpisahan sebelum ia bunuh diri dari atas gedung yang berseberangan dengan kantor polisi. Tak lama satu mobil mafia sampai di kantor polisi untuk membantai setiap polisi di kantor itu. Sorry, I don't speak French. Lalu seorang mafia mencari alamat si bapak melalui komputer di situ. Kemudian mereka menuju ke balai kota untuk menyusun strategi penyerangan. Sedangkan Belle yang melihat para mafia itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri untuk kembali ke rumah. Dan satu lagi mobil mafia telah sampai di kantor pemadam kebakaran untuk membantai petugas jaga. This firehouse. Nobody. Di rumah persembunyiannya anak buah Stan kedatangan tamu, yaitu Bu Maggie yang mencari anak-anaknya. Anak buah Stan mengatakan pada Bu Maggie kalau mereka dalam bahaya besar dan harus pergi dari tempat ini malam ini juga. Di balai kota, para mafia mulai menyusun rencana penyerangan. Tapi tiba-tiba bom yang dipasang si bapak di salah satu tangki di pabrik pupuk pun meledak. What was that? Lalu Stan bergegas pula mengantarkan si bapak ke rumah. Saat di rumah, si bapak memeriksa air keran sudah bersih atau belum. Sementara para mafia sudah sampai di daerah tempat si bapak tinggal. Kemudian Bu Maggie berpamitan pada anak buah Stan untuk mencari anak-anaknya. Namun Bu Maggie kaget dan ketakutan saat ia melihat para mafia sudah berada di blok jalanan rumah mereka. Hingga ia pun memutuskan kembali dan mengatakan pada anak buah Stan kalau para mafia itu telah menemukan mereka. Stan yang pergi ke kantor polisi terkejut melihat polisi di sana sudah terkapar tak bernyawa. Di rumah si bapak merasa senang karena airnya sudah bersih dan jernih. Dan tanpa disadari si bapak, para mafia itu sudah mengepung rumahnya walau anjingnya sudah memberi tanda dengan gonggongan. Lalu seorang mafia mengambil sebuah mercon besar berdaya ledak tinggi untuk menghancurkan rumah si bapak. Bu Maggie yang melihatnya langsung menelepon ke rumah. Namun telepon itu belum sempat diangkat si bapak karena telepon itu sudah mati karena ada gangguan. Kemudian anak buah Stan mengambil senjata untuk membalas serangan. Namun itu tak terjadi karena mereka sudah diberondong oleh salah satu mafia. What's that? Bernie. Hey, Maggie. Hey, Bernie. Di sisi lain, seorang mafia terlihat sibuk mengambil senjata di mobil. Tapi tiba-tiba Belle muncul dan menghantamnya. Adegan kembali ke rumah di mana Bu Maggie tak berdaya karena mafia gembrot bernama Bernie ini ingin melakukan mantap-mantap sebelum membunuh Bu Maggie. Sementara para mafia yang lain sibuk mencari mayat si bapak
yang tanpa mereka ketahui si bapak sudah berada di dalam rumah untuk menghajar Bernie. Tak ingin meninggalkan saksi hidup, para mafia berniat menembak mati anjing kesayangan si bapak. Namun tiba-tiba Bell muncul memberikan tembakan. Sementara si bapak terus berusaha menumbangkan Bernie. Lalu saat mafia ini ingin menyerang Bell, Warren pun muncul. Kemudian Bell menggendong Warren yang tak sadarkan diri. Namun si pembunuh bayaran sudah menunggunya. You're not a little girl anymore, Belle. Kembali ke adegan di mana si bapak masih bersusah payah membunuh Bernie. Lantas Bu Maggie dengan merangkak mengambil pisau, lalu menancapkan di tubuh Bernie. Di luar rumah, Bell terus berlari dari kejaran si pembunuh bayaran. Tapi tepat di persimpangan, si pembunuh bayaran ditabrak oleh sebuah mobil. Setelah itu, malam itu juga Stan bersama keluarga si bapak pindah ke tempat lain dan akan mempunyai identitas yang lain juga. Cerita pun berakhir.